Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Perkenalkan, saya Irawan selaku Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada calon mahasiswa baru dan selamat datang di kampus Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung. Dan kami berharap kepada para mahasiswa baru untuk bersungguh-sungguh nantinya di dalam melaksanakan perkuliahan di kampus ini. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang apa saja program yang dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung merupakan salah satu lembaga yang harus ada di sebuah lembaga pendidikan tinggi, terutama di lembaga pendidikan Islam negeri, dan ini tentunya merupakan amanat yang telah disampaikan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan juga Standar Pendidikan Tinggi dan juga Pendidikan Tinggi Islam. Di dalam melaksanakan program kerja Lembaga Penjaminan Mutu, kami melakukan beberapa hal, diantaranya adalah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Perencanaan yang dimaksud adalah bahwa baik atau tidaknya mutu suatu perguruan tinggi tergantung kepada perencanaan yang dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi. Dalam hal ini LPM melakukan berbagai rencana yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan melakukan berbagai penyusunan dokumen yang berkenaan dengan peningkatan mutu perguruan tinggi. Selanjutnya adalah pelaksanaan. Di dalam menjamin suatu mutu pendidikan tinggi di sebuah pendidikan tinggi negeri Islam, terutama di IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq ini, bahwa di dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan dan pengembangan pendidikan tinggi, kami melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah menyusun berbagai program kerja yang tentunya nanti akan berorientasi kepada peningkatan akreditasi dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, kami selalu melakukan evaluasi paling tidak selama 2 kali di dalam 1 tahun untuk melihat sejauh mana kepuasan dan capaian-capaian yang dilakukan oleh dosen. Mahasiswa diharapkan turut serta di dalam melakukan evaluasi ini dengan memberikan pendapat atau masukan kepada dosen tentang bagaimana proses perkuliahan dan juga kurikulum yang digunakan atau disampaikan oleh para dosen apakah sudah sesuai dengan standar mutu pendidikan atau tidak. Dari hasil evaluasi ini tentunya kami melakukan pengendalian. Tujuan dari dilakukannya pengendalian ini adalah untuk melihat di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang ada di kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung ini. Perlu saya sampaikan juga bahwa program kerja LPM terdiri dari 2. Yang pertama adalah SPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal, dan kedua adalah Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Tujuan dilakukannya Sistem Penjaminan Mutu Internal ini adalah untuk melihat sejauh mana perkembangan dokumen-dokumen atau sistem pembelajaran yang disampaikan oleh dosen pada setiap prodi. Di samping itu pula, kami selaku
tim di LPM selalu melakukan monitoring terhadap keaktifan mahasiswa, apalagi di 9 standar ini. Di dalam proses akreditasi 9 standar ini, di mana mahasiswa dan dosen harus aktif di dalam menulis, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Kemudian, mahasiswa juga dituntut untuk memiliki hak kekayaan intelektual, dan juga dosen diharapkan untuk aktif untuk mengembangkan kualitas pendidikan melalui tulisan-tulisan dan juga penelitian. Selain itu juga LPM memiliki sistem penjaminan mutu eksternal yang bertujuan untuk mengawasi dan meningkatkan mutu akreditasi pendidikan. Karena suatu mutu pendidikan di sebuah kampus akan baik atau tidak, tentunya tidak lepas dari akreditasi suatu pendidikan tinggi, baik prodi maupun perguruan tinggi. Perlu saya sampaikan bahwa hingga hari ini kita memiliki kurang lebih 13 program studi, dan sudah lebih dari 60% kita memiliki akreditasi B atau baik. Bagaimana cara kerja LPM? Tentunya dalam keseharian kami memegang prinsip yang pertama adalah see, kedua hear, dan ketiga adalah feel. See adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh LPM untuk melihat bagaimana pola perilaku akademik baik di lingkungan mahasiswa ataupun dosen. Dan tentunya di dalam mengawasi pola perilaku akademik di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini, kami memberikan atau menyusun beberapa aturan, diantaranya cara berpakaian, cara berkomunikasi, cara berdiskusi, dan tentunya etika atau akhlak menjadi perhatian penting dari LPM. Yang kedua adalah hear, atau yang disebut juga dengan pola pikir. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung terus berupaya untuk mendengarkan apa saja yang terjadi di lingkungan kampus dan di luar kampus, dan tentunya dalam hal ini kita akan mengawasi bagaimana pola pikir masyarakat akademik maksudnya, baik dari mahasiswa maupun staf dan pegawai, bahwa pola pikir akademik harus betul-betul tercermin di lingkungan IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini. Karena salah satu ciri khas dari masyarakat akademik di lingkungan kampus adalah pola berpikir yang inovatif, progresif, dan juga mengusungkan kebersamaan dan kemanusiaan. Yang ketiga, kami mengusungkan konsep feel, yaitu LPM terus memperhatikan pola sikap, baik dari berpakaian, berbicara, dan juga bersosialisasi di lingkungan kampus. Oleh karena itu, tugas daripada LPM adalah memberikan beberapa pedoman sebagai acuan agar mahasiswa, pegawai, dan dosen bisa berperilaku dengan baik, bisa berpikir dengan inovatif, dan juga bisa bersikap dengan baik. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada calon mahasiswa baru bahwa di kampus IAIN Syekh Abdurrahman Shiddiq Bangka Belitung ini, kita senantiasa untuk mendukung mahasiswa agar senantiasa berkreatif. Mahasiswa kita berikan acuan dan pedoman agar bisa ikut serta di dalam berbagai event-event, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Karena apa? Kegiatan mahasiswa di luar kampus yang bersifat akademik dan non-akademik menjadi standar utama atau menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan suatu
akreditasi perguruan tinggi ataupun program studi yang baik. Oleh karena itu, kami berharap agar dosen-dosen di tingkat prodi bisa menggiring mahasiswanya untuk berkreatif dan ikut serta di dalam berbagai event, baik bersifat akademik maupun non-akademik. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan di dalam sambutan ini, dan semoga mahasiswa baru merasa senang, merasa cinta dengan kampus yang sangat mulia ini. Demikian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.